Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana. Saya dari SMKS Manbal Ulum Cirebon. Pada saat ini saya adalah peserta program pelatihan upskilling dan reskilling guru kejuruan SMK Angkatan 4 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bisnis, dan Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan tugas tentang kegiatan produksi dokumen. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Ibu. Ibu manggil saya. Ya, selamat pagi Pak Maulana. Silakan masuk, Pak. Ya, terima kasih, Ibu. Ya, silakan duduk. Ya, ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya, begini Pak Maulana, layar proyektor gantung yang di ruang rapat ternyata tidak sesuai spesifikasi ya. Tolong buatkan surat keluhannya ke supplier karena masih ada garansi ternyata. Baik, Bu. Akan saya proses. Saya baru saja mendapatkan telepon dari Mr. Dave Matthew, rekan bisnis kita ya, yang ada di luar negeri, bahwasanya perusahaan kita akan diundang untuk menjadi peserta pameran yang akan diadakan di Singapura. Beliau akan mengirimkan email surat penawarannya ke Pak Maulana. Baik, Bu. Ada lagi mungkin yang bisa saya bantu lagi? Ya, tolong nanti balas juga email dari penyelenggara berupa surat yang isinya perusahaan kita bersedia mengikuti pameran tersebut. Baik, Bu. Segera saya laksanakan. Jangan lupa untuk cetak brosur dan siapkan dokumen persyaratan lainnya. Dan laporkan setiap progresnya ke saya juga. Baik, Bu. Nanti akan saya serahkan dokumennya. Apabila sudah siap, nanti akan saya laporkan sejauh mana progresnya. Oke, baik. Makasih Pak Maulana. Sama-sama, Bu. Saya permisi dulu. Ya, silakan. Baik, setelah kita mendapatkan instruksi kerja dari pimpinan, jangan lupa untuk selalu mencatatkannya ke dalam lembar instruksi kerja. Nah, ini adalah form lembar instruksi kerja yang di dalamnya adalah ada kop surat, kemudian ada nomor dokumen, kemudian tanggal. Nah, tanggalnya 4 Juli 2024. Berdasarkan instruksi kerja dari pimpinan, isinya adalah yang pertama, kita disuruh untuk membuat surat keluhan ke supplier layar proyektor gantung. Kemudian yang kedua, membalas email dari penyelenggara berupa surat yang isinya perusahaan kita bersedia mengikuti pameran. Kemudian yang ketiga, yaitu kita disuruh untuk mencetak brosur dan menyiapkan dokumen persyaratan lainnya. Jangan lupa instruksi kerja itu, di sini ada tertera nama dan jabatannya, ya, yang menandatanganin, ya, itu sekretaris, kemudian diketahui oleh pimpinan selaku direktur, kemudian jangan lupa ditandatangani juga. Nah, membuat atau mencatat lembar instruksi kerja selesai. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat surat, dan surat yang akan kita buat adalah surat keluhan yang nanti akan kita kirimkan kepada supplier. Nah, ini adalah contoh surat yang sudah saya buat. Ya, bentuk surat yang saya buat adalah semi block style, dan bagian-bagian suratnya di sini ada kop surat, ya. Kemudian ada tanggal surat, ya, karena saya membuatnya semi block style, maka tanggal suratnya di pojok sebelah kanan atau sisi sebelah kanan. Kemudian bagian yang selanjutnya di sini ada nomor surat, ya. Kemudian bagian yang selanjutnya ada lampiran. Nah, setelah lampiran itu di bawahnya ada hal atau perihal. Perihal itu yang isinya adalah keluhan instalasi layar proyektor. Kemudian bagian yang selanjutnya di sini ada alamat yang dituju. Alamat yang ditujukannya yaitu kepada yang terhormat Manajer Penjualan PT Top Multimedia, Jalan Tuparev nomor 31 Cirebon. Kemudian bagian yang selanjutnya ini ada alinea pembuka, ya. Alinea pembuka dengan hormat. Dengan ini kami informasikan bahwa barang berupa layar proyektor gantung sudah kami terima dan telah dipasang namun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian bagian yang selanjutnya di sini ada alinea isi atau isi surat. Di isi suratnya itu
menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juni 2024, perusahaan kami melakukan pemesanan dengan perusahaan Anda untuk membeli 1 unit layar proyektor gantung. Berikut instalasinya, namun pemasangannya tidak terlihat presisi dan kurang rapi. Nah, kemudian di sini bagian yang selanjutnya ada alinea penutup, ya. Kami meminta kepada perusahaan Anda untuk mendatangkan teknisi kembali dan memperbaiki instalasi layar proyektor gantung di ruang rapat perusahaan kami yang menurut kami tidak sesuai. Ya, kami nantikan balasan dari perusahaan Anda. Terima kasih. Kemudian bagian yang selanjutnya di sini ada identitas penulis surat, ya, atau pengirim surat. Umumnya itu memuat nama instansi. Di sini nama instansinya PT Maulana Steel Group, kemudian ada nama pejabatnya juga, nama pejabat yang berwenang, Titi Mariati, dan juga nama jabatannya. Jabatannya di sini selaku direktur. Nah, yang selanjutnya adalah pengesahan. Nah, pengesahan pejabat yang berwenang. Di sini berisi tanda tangan penanggung jawab surat, ya, kemudian cap instansi atau organisasi. Ya, yang selanjutnya di sini ada tembusan atau inisial. Ya, sebelum membuat surat pesanan, saya di sini akan membuat brosur terlebih dahulu yang nanti akan saya kirimkan sebagai lapiran untuk perusahaan percetakan. Nah, saya biasa menggunakan brosur dengan canva.com, ya. Tentu caranya sangat mudah, ya. Nah, di sini kita bisa mengklik di URL-nya. Kemudian ketikkan canva.com. Nah, nanti yang muncul atau tampilannya seperti ini. Di menu pencariannya, kemudian kita bisa di menu pencariannya ketikkan kata kuncinya. Misalkan kita ingin membuat brosur perusahaan, tinggal ketik brosur perusahaan, kemudian klik. Nah, ini adalah template, berbagai macam template brosur, ya. Tentunya kita bisa memilih, ya, yang kita inginkan, ya. Kemudian kita modifikasi, ya. Kita sesuaikan dengan apa yang akan kita buat. Nah, sebenarnya agar mempersingkat waktu, di sini saya sudah membuat desain brosur untuk perusahaan saya. Nah, ini adalah desain brosur yang sudah saya buat. Untuk tampilannya di sini ada 2 halaman, ya. Kalau sudah jadi, tinggal klik bagikan, kemudian kita klik unduh. Nah, untuk jenis filenya kita bisa sesuaikan, ya. Nah, di sini kalau gambar ada JPG, PNG. Karena saya akan melampirkan brosurnya untuk surat pesanan, ya, saya memilih untuk jenis filenya PDF. Kemudian saya klik cetak PDF. Nah, setelah sudah, baru nanti kita unduh, ya. Kemudian sambil menunggu, nah, kita bisa klik recent download history. Kemudian kita klik show in folder. Nah, ini adalah desain brosur yang sudah saya buat. Kemudian saya pindahkan ke folder penyimpanan yang saya inginkan. Ya, kemudian klik kanan, paste. Nah, ini adalah desain brosur yang sudah saya buat, ya. Tentunya cukup mudah, ya. Oke, membuat brosur telah selesai. Selanjutnya kita nanti setelah ini akan membuat surat pesanan.
Terima kasih. Ya, berdasarkan instruksi kerja pimpinan, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat surat pesanan untuk pencetakan brosur. Nah, di sini saya sudah membuat surat pesanan tertanggal 4 Juli 2024 ya, dengan nomor surat 007-MSG nama perusahaan, strip SP surat pesanan, Romawi 7, ya, _2024. Nah, di sini saya melampirkan satu brosur karena saya sudah membuat desain brosurnya. Jadi, desain brosurnya saya sertakan sebagai lampiran. Kemudian, halnya yaitu pesanan percetakan brosur. Nah, di sini ditujukan kepada yang terhormat Danis Digital Printing, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 122 Cirebon. Dengan hormat, ya, berdasarkan iklan perusahaan percetakan yang kami temukan di internet, kami dari PT Maulana Steel Group berkeinginan untuk melakukan pemesanan pencetakan brosur di tempat Anda. Jadi, informasi perusahaan percetakannya saya dapatkan dari website atau internet. Jadi maka redaksinya seperti itu. Kemudian desain brosur mengenai materi pameran perusahaan sudah kami buat sendiri dan sudah kami kirimkan sebagai lampiran melalui email yang tertera di website perusahaan Anda. Brosur dicetak sebanyak 200 lembar dengan ukuran A4 21 cm kali 29,7 cm. Jadi kita memperbanyak brosurnya, pencetakannya sebanyak 200 lembar yang nantinya akan digunakan untuk pameran. Kemudian pembayaran akan kami lakukan secara cash on delivery di kantor kami. Jadi pembayarannya dilakukan dengan COD ya, cash on delivery, dengan alamat yang tertera pada kop surat. Kami harap sebelum tanggal 6 Juli 2024 brosur sudah kami terima. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nah, di sini hormat kami, ada nama perusahaan, kemudian nama direkturnya, ya, beserta jabatannya. Ini ada inisial. Nah, jangan lupa setelah suratnya sudah kita buat, kita harus menyimpannya di file folder yang sudah ditentukan. Tinggal klik file, kemudian klik save. Ya, surat pesanan brosur sudah selesai. Ya, sesuai dengan instruksi pimpinan, setelah pimpinan mendapatkan telepon dari rekan bisnisnya, yaitu Mr. Dev, yaitu saya disuruh untuk membuka email. Ya, tentunya email tersebut adalah untuk mengikuti kegiatan pameran di Singapura. Nah, ini email yang sudah saya buka, ya. Isinya di sini ada invitation letter trade show, ya, dari Southeast Asia Iron and Steel Institute, ya, dari besi dan baja. Kemudian di sini adalah isinya kita mendapatkan undangan untuk mengikuti kegiatan pameran yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Juli ya, 15 sampai 21 2024. Tempatnya di Singapura dan kita juga harus membayar biaya untuk booth-nya, untuk booth perusahaan sebesar $100 Singapura. Nah, ini dari Mr. Dev ya, terutama ini adalah lampiran suratnya, lampiran surat invitation letter, kita bisa dibuka. Nah, kurang lebih seperti ini informasinya. Kemudian sebelum kita membalas email, kita juga harus menyiapkan surat balasannya terlebih dahulu atau respon letter. Nah, di sini sebenarnya saya sudah membuat surat balasannya. Nah, yang isinya adalah bahwa perusahaan kita bersedia untuk mengikuti
kegiatan pameran di Singapura, ya. Dan juga di sini perusahaan kita sudah mengupload company profile dan harus membayar biaya untuk bootnya. Nah, setelah itu untuk mempersingkat waktu, ya, saya juga di sini sudah membuat company profile perusahaan dari Canva, ya. Tentunya kita tinggal modifikasi. Nah, ini adalah company profile perusahaan dari Maulana Steel Group, ya. Ada sekitar 5 halaman yang isinya adalah tentang perusahaan kita tentunya. Baik, setelah kita sudah membuat surat balasan dan company profile, kemudian langkah selanjutnya kita juga membalas email dari Mr. Dev tersebut, ya. Nah, jangan lupa diketik narasinya, ya. Intinya terima kasih karena telah mengundang perusahaan kita untuk mengikuti kegiatan pameran tersebut, ya. That's regret, manajer kita atau direktur Titi Mariati. Kemudian kita juga jangan lupa untuk melampirkan file, attachment filenya yang pertama, surat balasannya berupa respon letter, ya. Kemudian klik open. Setelah itu kita juga melampirkan company profile dari perusahaan kita, ya. Ini company profile Maulana Steel Group. Klik open. Ya. Kemudian kita juga melampirkan bukti transfer yang sudah ditransferkan oleh bagian keuangan. Ya, ini bukti transfernya. Nah, jangan lupa kita cek terlebih dahulu. Tinggal klik. Nah, ini bukti transfernya, ya. Nah, ini adalah bukti transfer bahwa perusahaan kita sudah mentransferkan sejumlah uang untuk mengikuti kegiatan pameran. Nah, lanjut, setelah sudah dipastikan dokumennya, kemudian kita mengirimkan email balasannya. Ya, membuka dan membalas email, selesai. Ya. Langkah selanjutnya adalah pimpinan meminta kita untuk mengakses homepage perusahaan berskala internasional yang sejenis dengan bidang industri. Di sini saya sudah mendapatkan informasi terkait dengan asosiasi perusahaan besi dan baja. Ya, kita bisa langsung mengetiknya. CIC, ya, kemudian tekan enter. Nah, CIC sendiri adalah asosiasi perusahaan besi dan baja, ya, yang di dalamnya itu banyak sekali member-member perusahaan besi dan baja yang berskala internasional. Kita bisa langsung klik CIC. Nanti tampilannya muncul seperti ini, ya. Kita bisa mengklik member directory. Nah, member directory ini adalah di dalamnya banyak sekali perusahaan-perusahaan, ya, besi dan baja yang berskala internasional mulai dari berbagai negara. Ada Argentina, Australia, ya, Austria, Kanada, Cina, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa memilih salah satunya, ya. Contoh, saya di sini akan memilih Union Metal. Klik
Union Metal. Ini ada informasi perusahaan besi dan baja, ya, ada tempatnya, kemudian nomor teleponnya, nomor faxnya, kemudian juga ada alamat websitenya. Kita tinggal kopikan alamat websitenya, klik kanan, copy, kemudian pastekan di URL-nya. Kalau sudah, nanti tampilannya seperti ini. Ya, ini adalah PT Union Metal, ya, bergerak di bidang besi dan baja yang memang perusahaan tersebut skala internasional. Kemudian kita jangan lupa mengcapture-nya, ya, mengcapture-nya dan memindahkan ke dalam Word, ya. Ya, saya biasa menggunakan ALT plus screen untuk mengcapture alamat homepage. Mengakses homepage perusahaan berskala internasional selesai. Ya, kemudian langkah selanjutnya adalah pimpinan memerlukan informasi, ya, terkait dengan perusahaan yang sejenis. Ya, kita diminta untuk mengunduh informasi teks dalam bahasa Inggris. Ya, kebetulan ini alamat websitenya menggunakan bahasa Inggris. Ya, kita di sini ada menu home, ada tentang perusahaan, about us, tentang perusahaan, kemudian ada produk, ini produk-produknya, kemudian juga ada project-projectnya, kemudian informasi teks ini kita pindahkan ke dalam Word. Dan di sini saya sudah membuat, ya, atau mengunduh informasi teks dalam bahasa Inggris ini, ya, dan dipindahkan ke dalam Word. Ini ada informasinya, kemudian deskripsinya, kemudian visi misi perusahaan, kemudian juga tentang produknya, ya. Kalau sudah, kita bisa langsung menyimpannya di tempat penyimpanan yang kita inginkan. Tinggal save. Mengunduh informasi teks dalam bahasa Inggris selesai. Ya, langkah selanjutnya kita diminta pimpinan untuk membuat ringkasan dari teks unduhan. Nah, ini adalah ringkasan dari teks yang sudah saya unduh, ya, masih berbentuk bahasa Inggris atau masih dalam bahasa Inggris. Kemudian kita pindahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita translate dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini saya sudah membuat translate-nya atau ringkasan teksnya yang tadinya bahasa Inggris sekarang menjadi bahasa Indonesia. Di sini ada informasi dan deskripsi, kemudian tentang perusahaan, yaitu tentu saja PT Union Metal. Ada visi dan misi, kemudian produknya, di sini ada atap dan dinding, kemudian konstruksi baja, ada juga ini baja ringan dan genteng metal, ada siku lubang, ya. Kemudian ini ada proyek terbarunya, ada juga di sini proyek bangunan komersial, ada proyek infrastruktur. Membuat ringkasan dari teks unduhan selesai. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak Maulana. Silakan duduk, Pak. Terima kasih, Bu. Ya. Ibu, permisi. Ini saya mau menyerahkan ringkasan pencarian informasi homepage yang Ibu minta. Oh iya. Terima kasih, Pak Maulana. Kira-kira ada lagi yang bisa saya bantu? Sementara ini cukup. Boleh Pak Maulana kembali ke ruangan. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Saya permisi dulu, Bu. Ya, silakan. Good morning, you and me wallpaper.
Can I help you? Good morning. I saw your advertisement on the internet and I'm interested in buying a wallpaper for our meeting room. Can you send a catalog of the wallpaper to my email? Of course, mister. What is your email? maulanastilgroup@gmail.com. Can you spell your email? Yes, of course. MAULANASTILGROUP@gmail.com. Okay, we will send the catalog to your email today. Great. I'm wait for the email. Thank you so much. You're welcome. Selanjutnya, kita diminta pimpinan untuk membuat database tim perusahaan yang akan mengikuti kegiatan pameran di Singapura menggunakan Microsoft Access. Kita bisa klik Microsoft Access. Kemudian kita pilih blank database. Di filenya kita pilih anggota tim pameran industri. Kemudian klik create. Untuk tabelnya juga kita ubah namanya. Tabel name-nya kita namai anggota tim pameran industri, kemudian klik OK. Kemudian untuk file name-nya kita masukkan nomor, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, jabatan, dan email. Untuk nomor, data type-nya tidak dirubah, tetap auto number. Yang jenis kelamin, data type-nya kita rubah ke lookup wizard. Kemudian pilih I will type. Next, masukkan laki-laki, perempuan. Next, finish. Untuk yang email, data type-nya kita ubah ke hyperlink. Kemudian save. Kita bisa klik view dataset. Nah, ini udah ada ya, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, jabatan, dan email. Langkah selanjutnya yaitu kita pilih create, kita klik form wizard, kemudian nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, jabatan, dan email kita pindahkan semua ke selected file. Klik next. Untuk ini menyesuaikannya. Kalau saya biasanya pilih kolumnar, klik next, kemudian modify design, klik finish. Kita bisa sesuaikan hurufnya. Kemudian kita akan menambahkan tombol perintah atau tombol button. Ya, kemudian kita pilih
kategorinya record operation, add new record, next, teksnya kita ubah, tambah data, kemudian next, finish. Kita tambahkan lagi tombol perintah, record operation, kemudian save record, next. Kita tambahkan atau ganti teksnya, simpan data, kemudian next, finish. Kita tambahkan lagi tombol buttonnya, record operation, delete record, next. Kita ubah teksnya, hapus data, next, finish. Kita rapikan dulu. Setelah sudah, kita jalankan dan inputkan data pegawai. Kita klik view, form view, kemudian kita masukkan nama-nama pegawai yang akan berangkat. Kemudian simpan data, tambah data, kita masukkan semua datanya, simpan data, tambah data. Di sini saya hanya akan mencontohkan 3 saja ya. Kemudian simpan data. Selanjutnya kita akan melihat apakah data yang sudah kita masukkan masuk ke tabel. Anggota tim, ke refresh all. Nah, ini datanya sudah ya, sudah benar, sudah dimasukkan semuanya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat report dari from dengan cara klik create, kemudian report wizard. Nah, ini kita
masukkan semua di available field-nya ke select field, pindahkan semua, klik next, next, next. Layoutnya saya pilih kolumnar, orientasinya portrait, ini kalian bisa menyesuaikan ya. Klik next, kemudian klik finish. Ini datanya sudah benar, jumlah 3. Membuat database tim perusahaan selesai. Setelah kegiatan pameran selesai, selanjutnya tugas orang sekretaris ialah membuat laporan kegiatan. Tentunya setiap kegiatan harus ada laporannya karena sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, di sini saya sudah membuat laporan hasil pameran industri di Singapura tahun 2024, pengelolaan hasil grup Jalan Pangeran Antasari nomor 20 Cirebon. Ya. Kemudian yang isi laporannya di situ ada daftar isi, latar belakang, isi kegiatan, penyelenggara dan tim kerja, hasil kegiatan, evaluasi dan saran, kemudian lampiran dokumentasi. Di latar belakang, pameran juga dapat menjadi sebuah ajang yang sangat menarik. Intinya, yang melatar belakangi kegiatan pameran tersebut. Kemudian isi kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan pameran industri yang diselenggarakan atau dilaksanakan dari mulai tanggal 5 sampai dengan 9 Juli 2024 bertempat di Singapura International Expo. Berikut tim kerjanya, ya, anggota tim 10 orang, kemudian hasil kegiatannya, ya. Hasil kegiatannya kita di sini mendapatkan beberapa poin kerjasama, ya. Kemudian untuk evaluasinya dan saran, ya, promosinya lebih digencarkan dan mempersiapkan kemungkinan lain di luar tanggung jawab penyelenggara. Ini lampirannya, dokumentasi. Membuat laporan hasil pameran industri selesai. Ya, silakan masuk Pak Maulana. Terima kasih Bu. Ya. Izin Bu, ini saya mau menyerahkan laporan hasil penyelenggaraan pameran di Singapura kemarin. Oh iya, saya terima. Terima kasih ya. Saya pelajarin dulu Pak Maulana. Nah, baik Bu. Mungkin nanti barangkali kalau misalkan ada yang kurang, Ibu bisa hubungi saya lagi. Ya baik. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya pamit dulu. Iya, silakan.